Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan karunia Allah Ta'ala hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pesantren Ramadan 1443 Hijriah SMA ITB Sudirman Kota Bekasi. Akan kita buka dengan tadarus bersama Quran Surat Al-Buruj yang akan dipandu oleh Ustadz Miftahul. Lalu 373 ya. Iya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih pada semangat. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita terus semangat ya. Apalagi kegiatan ini sangat bermanfaat. Alaiha qu'ud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Terima kasih anak-anak, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum punya wudhu atau belum berwudhu, silakan teman-teman berwudhu dulu sebelum melakukan sholat duha. Seperti hari kemarin, sholat duha tetap menyalakan kamera agar para pendamping kelas bisa mengecek teman-teman sudah melaksanakan agenda duha. Begitu ya. Viro, untuk hari ini nanti soalnya akan dibacakan oleh MT ya. Nanti soalnya dibacakan oleh Umi Aini. Nah ya, nanti terus setelah itu di kuis Viro ini seluruh peserta berhak menjawab pertanyaan dengan cara menuliskan jawabannya di kolom komentar. Baik, kita akan mulai. Bismillah. Soal pertama. Ia adalah seorang perempuan yang kaya raya. Sebab dedikasi kerjanya luar biasa dan totalitas. Segenap hartanya ia gunakan untuk mendukung perjuangan dakwah suaminya. Ia sangat pemberani. Ia memiliki julukan At-Thahirah, yaitu wanita suci. Ia adalah perempuan pertama yang mengakui kerasulan Muhammad SAW dan masuk Islam. Ia telah dijamin surga bersama Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, serta Asia. Siapakah dia? Iya, kata juri 10-10 yang menjawab cepat dan tepat. Baik. Atas nama siapa Bu Juri? Hanif juga. Hanif kelas 10-10. Berarti tidak berlaku. Iya, jadi Makin kecewa saya ini. siapa yang Hanif kecewa? coba lagi nanti. Hanif kecewa. Yang penting Hanif tetap di hati Umi. Jadi harus on cam ya semuanya, ingat. Nanti dapat reward yang on cam juga ya. Oke. Nanti kalau misalnya tetap nggak on cam, maka hadiahnya buat Bu Fatimah, seorang khalifah, pemeluk Islam pertama dari golongan pemuda. Ia adalah sepupu sang Nabi yang kemudian menjadi menantunya. Ia memiliki kecerdasan dahsyat. Ia berjuluk pintunya ilmu, Madinatul Ilmi. Siapakah dia? Yaitu Firas. Ya, ia 10-1 Firas, Ali bin Abi Thalib, Madinatul Ilmi. Mendengarkan materi dari Kang Hadi. Hari ini temanya adalah adab before knowledge. Seperti hari kemarin, hari ini Kang Hadi juga akan dimoderatori oleh Umi Aini MPD. Oh iya teman-teman, sambil Umi informasikan bahwa tanggal 9 besok itu insya Allah kita akan ada gebiar webinar untuk Islamic Sudirman Festival and Gathering. Nanti pada webinar tersebut kita bakal bertemu dengan teman-teman SMP dan SMA dari sekolah-sekolah lain juga. Ustadz Maulana yang jamaah gitu teman-teman. Jadi nanti mudah-mudahan setelah kita belajar banyak, kemudian nanti bertemu Ustadz Maulana, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, teman-teman terima kasih yang sudah menjawab salam. Yang belum juga nanti semoga ketika Ustadz Hadi mengucapkan salam teman-teman semangat menjawab. Terima kasih untuk tadi Siroh yang luar biasa berbondong-bondong menjawab. Artinya teman-teman paham sekali. Yang jawab salamnya semangat, Kak Hadi doain mudah-mudahan semakin diberikan kasih sayangnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab salam Kak Hadi semangat, mudah-mudahan doanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diijabah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang maha segalanya senantiasa menjaga hati kita untuk kemudian bisa mengamalkan materi yang kemarin gitu ya. Karena materi kemarin sebetulnya materinya dalam sekali untuk kemudian kita bisa betul-betul menjaga ketaatan kita, karena adab terbaik, akhlak terbaik dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita mau masuk dalam rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih setengah-setengah, bahkan masih minus gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Allah semakin berikan pahala berlimpah insyaallah. Amin ya Allah. Amin. Dan adik-adik sekalian yang solih-solihah ya, yang lagi-lagi wajah-wajahnya terlihat, khususan buat yang wajahnya terlihat, kalian doakan mudah-mudahan dapat perguruan tinggi negeri terbaik atas yang dicita-citakan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau nggak mau perguruan tinggi terbaik di Indonesia, perguruan tinggi di luar insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini akan kita bahas adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Apa itu yang akan kita bahas adik-adik sekalian? Adab muslim sejati. Adab, pembagian-bagian yang akan kita bahas, adab dengan siapa saja yang akan kemudian kita turunkan gitu ya. Sehingga turunan-turunannya adalah sesungguhnya bagian dari sifat Rasulullah SAW. Pertanyaannya sederhana ya. Pertanyaan sederhana. Sekarang jawabnya di kolom chat. Nah, ini saya kunci mic-nya. Jawabnya di kolom chat duluan. Siap ya? Duluan. Siap. Oke, saya kunci dulu suaranya. Siap. Jawabnya di kolom chat. Oke. Nah, sip. Oke, siap. Pertanyaannya seperti ini teman-teman sekalian. Sederhana. Ada berapa pasang? Ingat ya, pertanyaannya ada berapa pasang? Oke, paham ya? Ada berapa pasang? Cepet-cepetan, siap ya? Cepet-cepetan, duluan. Siap, duluan. Ada berapa pasang? Ada berapa pasang jumlah binatang yang dibawa Nabi Musa ke dalam perahunya? Coba duluan. Kita lihat. Dua pasang. Oke, dua pasang. Oke, satu. Oke, dua. Satu. Oke. Banyak Ustadz, Masya Allah. Sepasang, oke. Satu. Oke, ya. Mohon maaf ya. Yang jawab 1, 2 banyak belum tepat. Jawabannya 0, nggak ada. Ya. Itu cerita Nabi Nuh. Yang tadi ditanya tadi adalah cerita Nabi Musa. Fokus ya. Nabi Musa itu punya mukjizat membelah lautan. Jadi nggak pakai perahu, ya. Nggak pakai perahu, ya. Siap ya. Nazwa, halo Nazwa. Assalamualaikum Nazwa. Waalaikumsalam. Nazwa di motor dibonceng pernah ya, lagi dibonceng di motor begitu pernah ya, tiba-tiba kemudian mau berangkat ke sekolah gitu ya, terus tiba-tiba kondisinya memang sedang hujan gitu ya. Setelah hujan biasanya kan becek ya, tiba-tiba ada yang mobil nyerempet gitu ya, terus cipratannya nyiprat ke bajunya Nazwa gitu ya. Masya Allah, pernah kejadian kayak gitu Nazwa? Enggak pernah. Ya, kalau misalkan nanti kejadian gitu ya, kira-kira bisa nahan emosinya nggak? Apakah kemudian keluar sumpah serapah? Dikit sih. Kira-kira adab itu apa teman-teman sekalian? Coba diketik di kolom chat deh. Adab itu apa kira-kira teman-teman sekalian? Coba dijawab di kolom chat. Kak Adi mau tahu dulu nih, adab itu apa sih teman-teman sekalian? Mudah-mudahan yang duluan ya, Kak Adi doakan mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah SWT
atas apa-apa yang kemudian dilakukan. Amin. Yang sedang ujian nanti ya, ujiannya dapat nilai minimal 98 dengan cara terbaik gitu ya. Yang kemudian lagi berdoa minta sesuatu mudah-mudahan dikabulkan gitu ya. Amin ya Allah ya Amin. Banyak yang sudah menjawab ya. Oke. Adab kita lihat ya, dari paling pertama perilaku seseorang. Al-adab ya. Dalam kitab Fathul Bari adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji orang baik, segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak yang mulia. Masya Allah, betul sekali ya teman-teman sekalian. Ini yang utama dari adab kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata memang betul adanya adab dulu baru ilmu. Orang yang beradab sudah pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab. Di pertanyaan Kak Hadi adalah ada berapa jumlah jari tangan kanan Kak Hadi? Kenapa langsung jawab 2? Karena yang terlihat adalah 2. Padahal pertanyaannya apa tadi? Ada berapa jumlah jari tangan kanan Kak Hadi? Oke, halo Daivan Ardian. Wajahnya mana? Hanya rambutnya aja yang kelihatan nih Daivan. Nah, oke, Daivan. Halo Daivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya Daivan. Ini yang nomor 10 nih ya. Mudah. Salat subuh di masjid itu mudah apa sulit Daivan? Mudah Pak. Di masjid ya? Iya Pak. Insya Allah ya. Bukan hanya di saat Ramadan ya? Iya Pak. Insya Allah ya. Tadi subuhnya di mana tadi? Di rumah Pak sama keluarga. Oh, Insya Allah ya. Tenangnya itu ketika sholat atau setelah sholat? Coba dijawab. Bang, yang nikmat itu adalah ketika melakukannya gitu ya. Saya ditanya lagi, proses terbaik itu adalah yang paling nikmat ya, karena harusnya dengan mendirikan sholat dia ya, untuk kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini dia langsung hubungan-hubungan yang gak jelas gitu ya. Ini dia, hati-hati ya. Ingin dipandang baik oleh manusia tapi tidak ingin dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, sholat juga sama. Khusyuk sedang sholat, meninggalkan yang lain. Termasuk ibadah, khusyuk meninggalkan yang lain dulu. Gitu. Tidak terupdate di status media sosialnya dia. Tidak mudah kemudian mengupload sosial media. Tapi bagaimana perjuangan anak ini untuk tetap ghirahnya, semangatnya, azamnya kuat untuk apa? Melakukan hal yang baik, yaitu mendekatkan diri dalam bentuk sholat. Kan di koran-koran juga ditulis kalau ada yang wafat telah meninggal dengan tenang, begitu ya, betul ya? Telah meninggal dengan tenang. Pernah lihat ya di koran-koran ya? Yang non Islam aja ditulisnya sama, telah meninggal dengan tenang. Nggak ada ditulis di koran telah meninggal dengan sukses, nggak ada. Telah meninggal dengan bahagia, itu nggak ada. Ada apa aja adab dengan diri sendiri. Merawat tubuh, ada yang sudah jawab ya. Ada yang jawaban lain? Boleh. Tidak membuat diri tertekan. Oke. Membersihkan hati dan kotoran. Ya, bagus. Terima kasih. Akhlak buat diri sendiri terbagi jadi 2. Yang pertama secara fisik. Secara fisik. Apa itu secara fisik? Nanti ada juga secara non fisik. Ya. Secara fisik, ya ternyata akhlak atau adab dengan diri sendiri. Ya, apa itu? Ya, dari perihal makan gitu ya. Makan minum dengan cara yang halal dan baik begitu ya. Halalan thayyibah ya. Dan juga seimbang gitu ya, seimbang. Ada jilbab gaul versus jilbab yang syar'i gitu ya, sesuai dengan syariat. Kita lihat nih. Semuanya kecuali muka sama telapak tangan. Oke, semuanya. Berarti kaki juga aurat dong ya kalau gitu ya. Iya. Muhammad Alif. Nah, halo Alif. Nggak apa-apa, Alif lagi ya. Alif ya, kalau keluar kalau berenang Alif, kalau berenang pakai celana pendek apa ditutupi sampai ke bawah? Pakai celana pendek Ustaz. Nah, Tapi itu udah lama sih sebelum saya balik. Ya betul. Ya, kalau berenang juga ya sama ditutupi gitu. Ini dia terhadap akal kita menuntut ilmu, berpikir positif, tidak berkhayal-khayal yang nggak jelas gitu. Masya Allah tabarakallah. Ya. Ini bagian dari adab kita kepada diri kita secara akal. Kemudian secara apa lagi? Secara rohani kita terhadap ruh kita. Ya, ini dia yang tadi kita sudah bahas bareng-bareng teman-teman sekalian. Ya, ibadah kita.
baca Al-Quran kita, berzikir kita, mendatangi majelis-majelis ilmu tadabbur, dan kemudian menguji kemampuan sang pembicara ini. Tapi memang berniat memang ingin mendapatkan ilmu, ingin tahu. Ini hati-hati sekali. Siap. Apa? Siap ya. Amin ya. Karena ilmu ini tidak main-main gitu, tidak main-main. Orang tua. Atau orang tua di rumah adalah orang tua biologismu gitu, memang melahirkanmu dari rahimnya terlahir ini. Kemudian ada gurumu juga, orang tua akademismu gitu, yang insya Allah banyak memberikan keilmuan gitu. Jangan juga menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya. Jangan juga mengikuti gurunya dengan perkataan soal atau persoalan selesai dari majelisnya. Apa katakan bareng-bareng 1, 2, 3? Indahkan suara Anda. Bila berkomunikasi dengan siapa saja, ini bagian dari adab kita juga. Bila berkomunikasi dengan siapa? Yang pertama, dengan siapa teman-teman? Katakan bareng-bareng 1, 2, 3. Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara adab kita juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Rendahkan suara. Jadi kalau mau ucap istighfar dengan suara lirik rendah di hadapan Allah Subhanahu. Misalkan ya Faris lagi di kamar, ibunya lagi masak di dapur, misalkan. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Apa, Pak? Faris lagi di kamar, ibunya lagi masak di dapur. Oh iya, pernah, Pak. Nah, insya Allah. Nah, kita simak bareng-bareng hadis riwayat Ahmad. Laisa minna, laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham soghirona wa ya'rif amalina haqqahu. Dia termasuk dalam golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Mudah sekali air mata orang tua kita menetes. Jangan sampai air mata yang menetes karena kedurhakaan kita, karena hatinya tersayat, teman-teman. Ya Allah, ya Rabb, teman-teman. Maka penting materi adab ini kepada orang tua kita setiap waktu, karena Allah juga mengambil orang tua kita tidak tahu kapan. Bagaimana film ini yang kemudian digambarkan bahwa ternyata sang ayah ketika memimpin sholat bersama dengan keluarganya, ketika sujud yang terakhir tidak bangun dari sujudnya. Oleh sang kakak dengan kalimat subhanallah, tidak bangun dari sujudnya. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Anak ini yang bernama Habibi ketika kecil menggoyangkan kaki ayahnya, berharap ayahnya terbangun dari sujudnya. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Sang ayah tidak bangun dari sujudnya. Ini akan terjadi dengan kita. Itu pesan Tuhan. Ini akan terjadi dengan orang tua kita. Jadi semakin lengkap tadi dengan Allah SWT sudah, dengan diri sendiri juga sudah, dengan siapa lagi tadi? Orang tua juga sudah, gitu. Maka kita sempurnakan dengan siapa teman-teman sekalian? Dengan teman atau sesama manusia. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka temannya juga akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan wajah senyum gitu. Jangan sampai wajahnya wajah sambil marah-marah dan lain sebagainya. Ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Ramah, baik. Kayak duduk bareng-bareng. Ini dia. Maka kemudian apalagi teman-teman sekalian, memperhatikan saat teman berbicara, diperhatikan ngomong. Ta'ala al-aslu fil mu'amalati ibaha. Kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Boleh. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Saya tahu ada kasus setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingatin salat tahajud. Ini ya, ini jadi kebaikan yang terselubung, hati-hati. Pacaran yang syar'i katanya. Tujuan pacarannya buat saling mengingatkan dalam kebaikan. Gitu nggak Alisa? Halo Alisa. Ya. Halo Alisa. Kira-kira yang gitu bener nggak Alisa? Enggak ya. Masya Allah ya. Jadi tujuan pacaran enggak kok Kak Hadi, saya pacarannya buat saling mengingatkan dalam kebaikan. Gitu nggak Alisa kira-kira? Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Musa minta sama Allah SWT, ya Rabb,
lapangkanlah dadaku untukku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkan untukku urusanku, serta lepaskan keakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataan. Biar makin semangat. 1, 2, 3, apa tulisannya? Benar dalam perkataan dan dalam perkataan. Penting sekali para pimpinan, Pak Haji Agus dan sebagainya. Mudah-mudahan doakan bersama setelah ikhtiar kita kepada mereka, mudah-mudahan kita doakan bersama Allah berikan kesolihan kepada anak-anak yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa ya teman-teman. Ternyata kalau di checklist, aduh banyak sekali ya gitu. Kita yang masih dalam keadaan alfa dan harus ada semangat, harus ada ikhtiar untuk mana nih ruang adab kita yang masih kosong dan kemudian kita isi gitu kebaikan-kebaikannya tadi. Atau sebenarnya kita tahu tapi kan karena memang kondisi iman itu yazid wa yangkus ya Ustadz ya, kadang-kadang sudah tahu ilmunya, bahkan hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran. Kalau akhlaknya baik, insya Allah dia akan mencerminkan adab yang baik ya. Insya Allah. Jadi begitu penjelasan singkatnya. Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, tolong terima sholat kami ya Allah, yang masih saja belum khusyuk, yang masih saja belum bisa istiqomah, masih belum bisa sholat dengan baik, belum nikmat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, ini mudah-mudahan apa-apa yang kita minta dijabah Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah bareng-bareng alumni seluruh yang ada di SMA Islam Pondok Sudirman dikumpulkan lagi reuni akbar di surga yang indah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, sudah belajar ya teman-teman kita hari ini dari Kak Hadi, kita merefleksi diri dan mudah-mudahan kita berubah menjadi baik dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hanif, pastikan kita tetap satu circle. Mohon maaf Hanif tidak bisa langsung on speaker ya nak. Nanti insya Allah kita akan lanjut diskusi kembali. Dan kepada seluruh teman-teman kelas 10 dan kelas 11, tetap semangat. Kita bertemu besok. Mudah-mudahan sudah ada delegasi dari kelas masing-masing, dan besok kita akan uji kecakapan kita terkait keagamaan dan Ramadan. Terima kasih Kak Hadi, sehat selalu, sudah menemani kami selama 2 hari. Terima kasih Ustadz Hadi untuk membersamai kami di 2 hari ini. Semoga kita bisa bersama kembali di lain kesempatan.